Kebijakan biodiesel B20 dan rencana pemerintah menuju kebijakan biodiesel B100 di sektor kelapa sawit banyak diperbincangkan belakangan ini. Nah, di GDM Info kali ini, Fitri akan jelaskan apa itu B20 dan bagaimana sih cara kita menggenjot produksi kelapa sawit. Sejak kebijakan biodiesel B20 diterapkan mulai September 2018, bahan bakar minyak atau BBM meliputi diesel atau minyak solar, baik yang subsidi maupun non-subsidi, wajib dicampur minyak nabati. Jadi, maksud dari B20 adalah bauran 20% biodiesel dan 80% solar. Dengan pembauran ini, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya untuk konsumsi BBM dalam negeri. Tidak perlu impor solar lagi. Dan yang pasti, mengurangi pemakaian energi fosil dengan beralih ke green energy. Untuk melanjutkan kebijakan B20, bahkan menuju kebijakan B100, maka produksi kelapa sawit perlu digenjot. GDM Organik akan mengawal cita-cita pemerintah mewujudkan green energy melalui peningkatan produktivitas kelapa sawit. Fitri sudah bersama dengan Pak Tri, yakni staf Divisi Research and Development GDM Organik, untuk menjelaskan penyakit Ganoderma bonignans yang sering sekali menyerang kelapa sawit dan sering menyebabkan produktivitas kelapa sawit menurun. Pak Tri mungkin boleh dijelaskan penyakit Ganoderma bonignans ini apa sih Pak Tri? Oke ya, penyakit Ganoderma bonignans ini adalah cendawan patogen ataupun parasit yang menyerang kelapa sawit mulai dari periode pertama, kedua, ketiga, dan terus meningkat sampai menimbulkan kematian lebih dari 80%. Wow, berarti patut diwaspadai juga ya Pak Tri ya? Betul sekali. Ya. Selain menurunkan produksi, tentunya secara luasan kan akan semakin berkurang. Betul. Dari mana Pak Tri penyakit Ganoderma ini berasal? Penyakit ini sebenarnya sudah ada ataupun bersumber dari tanaman-tanaman kehutanan. Kayu-kayu yang terinfeksi, dan parahnya lagi bahwa spora dari jamur ini mampu bertahan di dalam tanah ini untuk jangka waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari penyakit Ganoderma bonignans, ini Fitri juga penasaran, kapan sih penyakit ini tuh muncul? Ya, penyakit Ganoderma bonignans ini dapat menyerang kelapa sawit mulai dari generasi pertama, artinya baru buka lahan, ya, ini sudah bisa terserang. Wah, bahaya banget. Iya, kerugiannya kalau masih generasi pertama kayak gini, ini masih 1%. Oke. Tapi akan terus meningkat generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini bahkan kalau sudah mulai di generasi ketiga, ini intensitas serangannya bisa sampai 80%. Otomatis kalau udah generasi ketiga nggak ditangani dengan baik, udah pasti ya Pak Tri ya? Iya, sangat-sangat merugikan. Makanya untuk penyakit Ganoderma ini sekarang ini menjadi momok yang paling melakukan di perkebunan kelapa sawit. Karena memang belum ada obatnya. Belum ada obatnya, Oke. Setelah mengetahui kapan penyakitnya menyerang, itu kita juga penasaran bagaimana ya proses itu Ganoderma ini bisa menyerang kelapa sawit itu gimana Pak Tri prosesnya? Ya, Ganoderma ini kalau diibaratkan di manusia ini adalah semacam kanker. Oh, oke. Ya, ini akan menyerang terutama pada saat kondisi fisiknya ini tidak sehat atau lemah. Oke. Nah, ketidaksehatan ini bisa disebabkan karena kondisi lingkungan. Ingat bahwa perkebunan kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit ini saat ini banyak dikembangkan di tanah-tanah marginal. Betul, betul. Dan tanah-tanah yang berpasir, karena memang bisa hidup mulai dari ketinggian di tepi pantai sampai ketinggian di dataran tinggi. Oke. Oke Pak Tri. Kemudian apa aja sih gejala yang nampak kalau kelapa sawit kita itu terserang penyakit tersebut? Oke, kalau tanaman kelapa sawit sudah terinfeksi oleh Ganoderma, ini ya ibaratnya yang tadi ya, pelan, nggak ketahuan, tapi begitu ketahuan sudah parah. Sudah parah, benar. Nah, gejala yang tampak ini adalah untuk tanaman dewasa, ya, ini menghasilkan itu biasanya janur ataupun daunnya, daun yang muda itu keluar daun tombak lebih dari 2. Artinya daun tombak itu
pupus daun di janur ini yang nggak membuka, jadi kayak yang gini aja. Iya, iya. Ya, itu lebih dari 3. Kemudian daun yang tua, pelepahnya saya lihat terbulai ini. Oh, oke. Oke. Nah, Apa layu gitu ya? Iya. Layu gitu ya. terbulai. Kemudian kalau bisa juga muncul badan jamur atau jamurnya ini keluar dari batang. Oh, oke. Nah, kalau sudah keluar batang jamurnya tadi, ini sudah di dalam batang kelapa sawit itu sudah sangat menyebar. parah. Ya, oke. Iya. Oke, seperti itu berarti ya tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit Ganoderma ini menyerang kelapa sawit ya. Kemudian bagaimana penanganannya Pak Tri? Ada masalah pasti ada solusi dong Pak Tri ya? Iya. Kalau penanganannya memang ada beberapa hal yang perlu ya, seperti saya katakan tadi, saat ini belum ada obatnya. Oke. Kita hanya bisa mencegah. Nah, bagaimana kita cara mencegah itu? Cara mencegahnya saat ini yang banyak dikembangkan adalah dengan secara biologis. Oke, seperti Artinya apa? jamur dilawan dengan jamur juga, Oh, oke. atau jamur dilawan dengan bakteri yang menguntungkan. Oke. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode GDM. Oke, seperti apa metode GDM yang bisa kita Iya. tawarkan ke petani kelapa sawit Pak Tri? Produk-produk GDM ini memang disebutkan sebagai produk pupuk, tetapi kekuatannya justru pada bakteri yang terkandung di dalamnya. Betul. Ya. Bakteri ini salah satu bakteri dari produk GDM, yaitu GDM Black Boss ya, itu mampu meminimalisir perkembangannya, sehingga perkembangan jamur Ganodermanya ya, sehingga tidak mampu untuk berkembang lebih lanjut. Oh, oke. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan hanya terlokalisir perkembangannya tadi, ditambah dengan produk GDM berupa pupuk organik cair, Spesialis kelapa sawit. spesialis kelapa sawit, ini bisa mematikan jamurnya. Oh, oke. Yang kedua juga bisa meningkatkan daya tahan tanamannya terhadap serangan jamur dan penyakit yang lain. Ditambah lagi dengan produk ketiga GDM Same GDM sama. granul, ini juga mampu untuk meningkatkan pertumbuhannya lebih optimal lagi. Ini menarik sekali ya Pak Tri ya, karena memang dari segi Ganoderma ini adalah penyakit yang mestinya itu dicegah, ya Pak Tri, dicegah. Dan produk-produk kita ini sudah lengkap sekali, ya dari mulai GDM Black Boss, kemudian pupuk organik cair spesialis kelapa sawit ya, kemudian GDM Same. Nah itu fungsinya semuanya adalah untuk mencegah dari sejak awal Pak Tri ya. Betul. Nah karena Ganoderma ini dulu ya ini semakin dibiarkan kayak kanker malah semakin menyebar dan bikin rusak malahan Iya. ya. Ingat Ganoderma ini penyebarannya adalah bisa melalui kontak langsung, bisa juga melalui media, entah itu air, entah itu tanah. Nah, dengan aplikasi GDM kita secara paket, ya, baik itu Black Boss, GDM Same maupun POC GDM spesialis kelapa sawit, ya, ini medianya juga sudah disterilisasi. Ya, dan kontak langsung juga sudah dibatasi. Betul. Sehingga penyebarannya akan semakin mengecil dan malah terhindar sama sekali ya dari penyakit Ganoderma bolimensis ini. Nah, juga untuk kegiatan ketiga yang untuk pencegahan atau lebih tepatnya bukan pencegahan ya, mencegah penyebarannya, ini biasanya dibuatkan parit. Jadi sepanjang 30 meter dari tanaman yang sudah terinfeksi, ini biasanya dibuatkan parit keliling. Ya. 1x1 dalamannya, ya, 1 meter, itu keliling untuk membatasi supaya tidak kontak tadi. Betul. Nah ini kan juga biayanya sangat banyak. Nah, daripada membuat semacam itu, mending dengan aplikasi paket lengkap GDM. Betul sekali. Berarti emang ini penawaran dari Pak Tri ini saya pikir juga cukup untuk efisien ya, dari segi biaya juga dan hasilnya juga kayaknya lebih bagus gitu loh Pak Tri ya kalau mengaplikasikan GDM sepaket ya dulu ya. GDM Black Boss, kemudian pupuk organik cair spesialis kelapa sawit dan GDM Same ya dulu ya, jangan lupa. 3 produk GDM ini yang harus diaplikasikan untuk menghindari penyakit Ganoderma.
Nah, ini Mbak ya, untuk lebih jauh mengenal GDM Blackboss, bagaimana cara kerjanya supaya bisa menghambat perkembangan Ganoderma, itu secara laboratoris ya. Ini jamur Ganoderma dengan GDM SAM yang diencerkan 1:10 ya, pada hari keempat sudah bisa melampaui target untuk melokalisir tanamannya. Melokalisir perkembangan jamur Ganoderma ini. Ini sudah secara ada laboratoris ya. Sudah ada hasil uji Sudah labnya ada ya. hasil Mungkin uji nanti labnya. bisa kita tampilkan ya Pak Tri ya. Iya. Bisa kita tampilkan dulu untuk hasil uji lab dari GDM Blackboss ya Pak Tri ya. Nah, ya bisa dilihat sendiri, bahkan ini juga sudah diuji lab ya. Jadi bukan kita cuma cerita-cerita aja ya Pak Tri ya. Memang sudah teruji secara klinis gitu ya Pak Tri ya. Betul sekali. Oke. Nah, seperti itu ya dulur ya, cara untuk mencegah penyakit Ganoderma bonignans ini ya, sudah dijelaskan oleh Pak Tri. Dan jangan lupa, sebaiknya memang memakai 3 produk GDM organik ya, untuk benar-benar bisa bebas dari penyakit Ganoderma bonignans ini. Yang pertama apa tadi? GDM Blackboss, kemudian pupuk organik cair spesialis kelapa sawit, dan juga GDM Same. Oke. Dan nantinya kalau semisal kelapa sawit kita tumbuh dengan subur, produktivitasnya tinggi, maka kita tidak bermimpi ya Pak Tri ya, punya kebijakan B100 tadi ya. Oke, jadi benar-benar sumber daya alam kita bisa digunakan untuk bahan bakar dalam negeri ya Pak Tri ya. Oke, semoga penjelasan dari Pak Tri tadi semakin menambah pengetahuan dari petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Jadi sehingga kita bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan green energy tadi ya. Nah, Fitri pamit, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di GDM Organik dan juga Facebook kita di GDM Organik juga. Dan nantikan video GDM Info dengan episode menarik lainnya setiap hari Sabtu. Fitri dan Pak Tri pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Go Organik Indonesia!